Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Suci Ramadhani NIM B1B12408. Kali ini saya menjelaskan materi perilaku organisasi yang dibagi menjadi 3 definisi, yaitu pertama, perilaku, tingkah laku atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak. Yang kedua, organisasi, alat atau wadah yang di dalamnya terdapat 2 atau lebih individu yang berinteraksi satu sama lain serta mempunyai tujuan yang sama. Yang ketiga, perilaku organisasi atau bidang studi yang menginventaris dampak perilaku individu, kelompok, serta struktur dalam organisasi demi mencapai tujuan bersama. Apa itu organisasi? Banyak definisi oleh para ahli. Yang pertama, James Demoni, perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, Chester L. Bernard, suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Yang ketiga, Stephen Robbins, suatu kesatuan entitas sosial yang dikoordinasikan secara adat dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama. Yang keempat, Sondang Pamsiagian, persekutuan antara 2 orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan. Materi yang ketiga, ciri-ciri organisasi. Yang pertama, ciri-ciri umum. A. Terikat, format, dan tatib. B. Pendelegasian, koordinasi, dan wewenang. C. Ada kerjasama terstruktur. D. Sasaran dan tujuan. E. Terdapat komponen atas dan bawahan. Kedua, ciri-ciri menurut Steiner dan Berleson. A. Formalitas, hierarki, besar dan kompleksnya durasi. Selanjutnya ada unsur organisasi. Secara sederhana, organisasi memiliki 3 unsur, yaitu ada orang, ada kerjasama, dan ada tujuan. Secara lebih terperinci terdapat setidaknya 5 unsur. Yang pertama, man atau orang, anggota, pegawai, staf personil. Yang kedua, kerjasama lintas departemen, divisi, dan hierarki organisasi. Yang ketiga, tujuan bersama, apa yang harus dicapai melalui prosedur, program, network, strategi, dan perencanaan. Yang keempat, ada peralatan, semua sarana berupa materi, uang, serta barang dan modal lainnya, tanah, bangunan, dan sebagainya. Yang kelima, lingkungan, kondisi sosial, budaya, politik, ekonomi, sumber daya alam, dan teknologi, serta semua perubahan baik secara langsung maupun tidak berpengaruh terhadap organisasi. Materi selanjutnya ada siklus organisasi. Yang pertama, tahap pertumbuhan, pengenalan masa bayi dan kekanak-kanakan. 2. Tahap beranjak dewasa, masa kedewasaan dan masa puncak keemasan. Yang ketiga, tahap penurunan, masa kemapanan, penurunan, dan kematian. Selanjutnya ada teori organisasi. Teori yang pertama yaitu teori klasik, muncul tahun 1800-an, disebut juga teori mesin. Organisasi dianggap tersentralisasi, kaku, dan mekanistik, dipengaruhi revolusi industri. Yang kedua, teori neoklasik, berkembang awal 1900-an sebagai kritik terhadap teori klasik, menekankan aspek psikologis dan sosial manusia. Yang ketiga ada teori modern, muncul tahun 1950-an, dipengaruhi perkembangan teknologi, memandang organisasi sebagai living system yang dinamis. Yang keempat, teori kontingensi, berbasis pendekatan sistem dan konsep open system, fokus pada adaptasi organisasi terhadap lingkungannya, bersifat fleksibel dan transformatif. Materi selanjutnya ada
komponen pembentukan perbedaan individu. Yang pertama ada kepribadian, kemauan, dan keterampilan. Yang kedua persepsi, yang ketiga sikap, yang keempat perilaku, yang kelima kerja, produktif, kreativitas, kecerdasan. Materi selanjutnya ada individu, kelompok, 3 komponen dasar perilaku individu Sigmund Freud. Yang pertama konsep ID, libido, agresi, kata hati, hasrat, dan keinginan untuk mengejar kesenangan dan keputusan. Yang kedua konsepsi ego, logika yang terpengaruh dengan prinsip realitas, berfungsi ganda melayani siklus penengahan ID dan sumber ego. Yang ketiga konsep super ego, kekuatan moral seseorang, sumber nilai moral dan etika atau spiritualisasi. Selanjutnya ada prinsip dasar individu. 1. Manusia berbeda karena berbeda kemampuannya. Yang kedua, manusia mempunyai kebutuhan berbeda. Yang ketiga, orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana bertindak. Yang keempat, seseorang memahami lingkungannya dalam hubungannya dengan pengalaman masa lalu dan kebutuhannya. Yang kelima, seseorang mempunyai reaksi-reaksi senang atau tidak senang. Yang selanjutnya ada teori kepribadian, model 5 besar atau Big Five Personality Griffin. Yang pertama openness to experience, keterbukaan terhadap hal baru, ciri imajinatif, kreatif, menyukai variasi. Yang kedua conscientiousness, sifat berhati-hati dan bertanggung jawab, ciri terorganisir, disiplin, dapat diandalkan. Ketiga variation, kecenderungan, ciri bersosialisasi, energik, tegas. 4. Agreeable, kemudahan dalam bersepakat atau akur dengan orang lain, ciri kooperatif, empati, ramah. 5. Neurotis, kecenderungan, neurotisme, ciri cemas, moody, mudah stres. Selanjutnya perilaku organisasi dalam kelompok. Definisi menurut ahli, kumpulan individu yang saling berinteraksi, satuan sosial terdiri atas 2 orang atau lebih yang mengidentifikasi dari sebagian dari kelompok sekelompok individu yang saling bertergantungan atau sama lain, kumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Gabungan individu yang berusaha memenuhi kebutuhan melalui asosiasi bersama. Kelompok individu yang interaksinya diatur oleh seperangkat dan peran dan norma himpunan individu yang saling mempengaruhi. 1. Teori kedekatan. Interaksi sosial terbentuk karena kedekatan lokasi atau geografis. Contohnya, hubungan antara tetangga atau rekan sekantor. Yang kedua, teori keseimbangan. Daya tarik interpersonal muncul dari kesesamaan sikap terhadap tujuan bersama. Contohnya, kelompok studi yang terbentuk karena kesamaan minat akademik. Yang ketiga, teori praktis. Perbentukan kelompok didorong kebutuhan pragmatis ekonomi. Contohnya, kooperatif. 4. Ciri utama kelompok. 1. Common motive, leading to group. Internasional, anggota suatu kelompok paling tidak harus mempunyai suatu tujuan bersama. Yang kedua, members are affection defined by their interaction. Hubungan dalam suatu kelompok harus memberikan pengaruh kepada setiap anggotanya. Tingkat pengaruh tersebut di antara mereka dapat berbeda. Yang keempat, group structure with different degrees of status. Dalam kelompok
selalu ada perbedaan tingkat atau status karena akan selalu ada pemimpin dan pengikut. 4. Standar norms and values karena kelompok terbentuk untuk mencapai tujuan bersama, maka biasanya pembentukannya disertakan tingkat laku dan sistem nilai bersama anggota kelompok. Diharapkan mengikuti pola tersebut. Materi selanjutnya, tahap pembuatan kelompok. Yang pertama ada forming, tahap di mana anggota setuju untuk bergabung. Ketidakpastian tujuan, struktur, dan kepemimpinan. Yang ketiga, setiap orang membawa nilai, pendapat, dan cara kerja sendiri. Konflik jarang terjadi. Yang kedua, tahapan di mana kecurigaan mulai timbul. Pemimpin yang dipilih dipertanyakan kemampuannya. Faksi-faksi mulai terbentuk. Yang ketiga ada norming, tahapan di mana individu dan subgrup mulai merasakan keuntungan bekerja bersama anggota, mulai bebas mengungkapkan perasaan dan pendapatnya kepada seluruh anggota kelompok. Tahapan ini selesai ketika struktur kelompok menjadi solid dan mengasimilasi sebuah harapan anggota. Yang keempat, forming, tahap kulminasi kelompok sudah membangun sistem kerja yang produktif dan efisien. Kelima, adjourning ada pada kelompok yang mempunyai tugas yang terbatas untuk dilakukan mereka, maka terdapat perubahan. Materi selanjutnya ada nilai dan sikap. Dua kompensasi organisasi kepada individu. Yang pertama ada upah atau gaji, kepastian kerja, ketiga keamanan kerja, keempat benefit, yang kelima peluang pengembangan karir, yang keenam status atau jabatan, yang ketujuh kesempatan promosi. Selanjutnya nilai dan nilai sikap. Nilai merupakan gambaran yang menentukan apa yang penting dan apa yang tidak, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, apa yang benar dan apa yang salah. Nilai merupakan dasar terdalam, acuan dan motor penggerak motivasi. Sikap dan tindakan. Nilai juga merupakan suatu tuntunan atau pedoman yang mendasari bagaimana seseorang atau sebuah organisasi berpikiran, mengambil keputusan, bersikap, dan bertindak. Nilai dan norma. Norma adalah nilai, tetapi nilai belum tentu berbentuk norma. Norma adalah nilai secara yang umum diterima oleh sesuatu masyarakat dan menjadi pedoman nilai yang sudah menjadi norma. Menggabung janji, hadiah, dan ancaman atau sanksi. Etika dan moral. Etika berasal dari bahasa Yunani atau ethos yang berarti kebiasaan atau watak, memiliki dua pengertian utama. Yang satu, cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai yang dianut manusia. Yang kedua, sistem nilai dan hukum yang mengatur perilaku manusia bersifat lebih teoritis dan filosofis. Moral berasal dari bahasa Latin mos yang berarti cara hidup, berbeda dengan moral yang berarti semangat atau dorongan mengatur tingkah laku manusia dengan penekanan pada karakter dan sifat individu, perilaku spontan seperti rasa kasih, kemurahan hati, kebersamaan jiwa, keikhlasan tidak tercakup dalam peraturan hukum formal. Motivasi. Pengertian kata motivasi. Motivation kata dasarnya adalah motif. Motif yang berarti dorongan, sebab atau alasan seseorang melakukan suatu kondisi yang mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan suatu perbuatan atau kegiatan yang berlangsung secara sadar. Teori motivasi. Yang pertama, teori kebutuhan, need, dari Abraham Maslow. Teori 2 faktor dari Friedrich Herzberg. Teori 3 presentasi. Teori keempat, penguatan reinforcement. Teori keempat, harapan. Teori keenam, teori tujuan sebagai motivasi. Budaya organisasi. Pengertian hal yang
Tidak bisa ditolak bahwa dalam sebuah organisasi muncul ikatan antara individunya, misalnya perilaku, gaya bicara, berpakaian, upacara, dan sebagainya, yang menjadi perbedaan dari organisasi lain. Itulah yang disebut budaya organisasi. Budaya organisasi adalah common understanding, kebersamaan pengertian para anggotanya untuk perilaku sama nilai. Budaya nilai ialah sesuatu yang penting diprioritaskan dan diperjuangkan untuk direalisasikan. Nilai budaya ialah nilai yang dibudayakan. Artinya, nilai yang dijadikan pedoman atau norma bagi para individunya. Nilai dibudayakan dalam organisasi. Yang pertama, sejarah. 2, kegagalan dan kesuksesan. 3, suku, ras, agama. 4, turunan, dan sebagainya.